Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Belum. Ada yang belum sarapan? Belum Bu, kesiangan. Diusahakan sebelum berangkat sekolah kita harus sarapan ya, biar kita fokus untuk belajar. Siap Bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Ya, Bu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa teman-temannya. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum memasuki materi pelajaran pada pagi hari ini, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu, banyak Bu. Banyak Bu. Nah, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Siapa yang tidak hadir? Leli Bu, Siwi. Alfia. Siwi. Siwi apa keterangannya? Alfa Bu. Alfia? Alfia. Alfa. Heli? Izin Ini Bu. Bu. Udah cuma 3 aja ya? Iya Bu. Oke, berarti semuanya hadir semua ya. Udah siap belum belajar? Sudah siap Bu. Kalian tahu hari ini kita mau belajar apa? Sistem pengolahan makanan fungsional. Ya, pengolahan makanan fungsional. Ya. Itu ya udah ada ya di PPT ya. Ya Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pengolahan makanan fungsional. Tujuannya agar kita dapat memahami, menganalisis, serta mengolah makanan fungsional. Apa sih makanan fungsional itu? Aku Bu. Ya, silakan Ajeng. Itu Bu, makanan yang punya fungsi tertentu Untuk khusus untuk tubuh kita ya. Jadi makanan fungsional itu adalah makanan yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita. Contohnya apa? Ada yang bisa menjawab? Siapa Bu? Ya, silakan. Jamu contohnya. Oh iya, jamu itu manfaatnya banyak sekali ya bagi Ya. kesehatan kita, tubuh kita. Contohnya untuk menyehatkan badan, menambah stamina. menambah stamina biar kuat ya. Oke, selanjutnya, nah berdasarkan sumbernya ternyata makanan fungsional dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu bahan nabati. Apa itu bahan nabati? Saya Bu. Iya, silakan. Bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tumbuhan Bu. Kalau ya tumbuhan. Terus nabati. Ya, benar ya. Jadi bahan nabati adalah bahan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan. Contohnya Buah-buahan dan sayuran. Oke, benar ya. Terus bahan hewani apa? Apa itu? Bahan Hewan. bahan makanan yang berasal dari hewan Bu. Iya, contohnya Ikan. Daging Bu. Nah, kalau ini salmon. ini contoh bahan apa? Hewani. Bahan hewani ya, yang ini ya. Ya. Nah, yang itu yang sayuran Nabati. bahan nabati. Oke, berdasarkan pengolahannya nih, makanan fungsional itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama makanan fungsional alami. Makanan fungsional alami adalah makanan yang tanpa melalui proses atau sudah ada manfaatnya langsung dari sumbernya. Contohnya ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan. Contohnya ada anggur, apel, Iya, mangga. benar. Anggur, apel, mangga itu kan langsung dari Buahnya. pohonnya ya, pohonnya. Ya, kemudian selanjutnya yaitu makanan fungsional tradisional. Makanan fungsional tradisional adalah makanan yang proses pengolahannya dengan cara tradisional. Contohnya seperti minuman beras kencur. Ada yang suka minuman beras kencur? Saya. Berarti kita semua sehat, sangat sehat ya. Ada nyumi Bu. Iya, benar sekali. Terus ada makanan fungsional modern. Makanan fungsional modern ini adalah makanan yang diolah dengan menggunakan teknologi seperti Mie Lemonilo. mie instan atau mie lemonilo ini kan sangat kaya akan kesehatan kita. Yogurt juga ya Bu. Ya benar, tapi itu dengan cara fermentasi.
dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada alat persiapan pengolahan. Peralatan ini dipakai untuk keperluan menyiapkan segala sesuatu secara lengkap. Contohnya seperti Talenan, terus pemarut, dan lainnya. Iyalah alat-alat yang disiapkan untuk proses pengolahan. Kemudian selanjutnya ada alat pengolahan, processing equipment. Nah, peralatan ini digunakan untuk mengolah atau memproduksi makanan-makanan yang akan diolah. Ayo perhatikan dulu dong, kan ibunya lagi menjelaskan. Contohnya apa ini? Contoh alat pengolahan yang ada di rumah kalian. Alat pengolahan. Magicom, Bu. Ya, itu pengolahan nasi ya. Tapi yang lebih panci. Ya, panci. Blender. Dan lain-lain. Saringan itu termasuk dalam alat persiapan. Ini kan pengolahan. Contohnya itu wajan. Panci. Menggoreng, Ya, rebus. benar ya. Siap. Terus alat penghidang makanan. Piring. Ya benar ya. Ya benar. Alat styrofoam. Oh ternyata di kelas ini udah pada pinter semua ya. Bu. Ya Bu. Terus alat makan dan minum. Alat makan dan minum ini pasti nggak asing ya untuk kita karena kita setiap hari menggunakan, setiap mau makan pasti kita menggunakan. Contohnya apa? Piring, Sumpit ya kalau bisa ya. Siapa bisa, Bu? Pinter, bagus itu. pakai daun, Bu. Saya dulu biasanya, Bu. Ulo. Apa itu? Mandu. Nah, ini ada sifat dan karakteristik pengolahan makanan fungsional. Yang pertama ada stainless steel atau baja lingkaran. Itu alat ngajarin gurunya sih. Alat dari stainless steel ini bersifat kuat, menarik, dan mudah dibersihkan. Dari kedua bahan ini yang termasuk stainless steel itu yang mana? Yang panci, Bu. Nah, ya itu. Satu, ini nomor 2. Yang satu, Bu. Nomor 1 ya. Ini Iya. apa contohnya apa ini? Panci. Ini apa ini? Wajan. Nah, ini contoh dari alat yang berbahan stainless steel. Dia mudah tidak mudah ya. Bisa dibersihkan. Ini menarik kan, mengkilat nih, terus kuat juga ya, tidak mudah rapuh ya. Siap. Nah, terus yang kedua ada tanah atau earthenware. Nah, biasanya ini digunakan diolah secara tradisional ya. Secara tradisional. Berbahan dasar dari tanah liat. Ya, itu udah paham belum? Udah. Mengenai sifat dan karakteristik alat pengolahan makanan fungsional. Sudah paham. Oke, selanjutnya itu ada teknik pengolahan makanan fungsional. Yang pertama, Anggi Ida bisa dibaca yang pertama. Yang pertama, pengolahan makanan dengan menggunakan panas. Contohnya dengan boiling atau merebus seperti wedang uwu. Nah, contoh dari keempat ini yang mana? Contoh Satu, Bu. Ya, ini berarti merebus. Boiling, Ya, Bu. merebus atau boiling. Kemudian yang kedua siapa yang mau bisa Bu membaca? Pengolahan makanan dengan suhu rendah, contohnya pembukuan atau freezing, Nah. seperti frozen food, sayur, daging. Nah, yang diantara 2, 3, dan 4 ini yang mana? Tiga. Ya, ini freezing. Kemudian yang ketiga, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Membaca, silakan. Anggun. Pengolahan makanan dengan fermentasi. Ya. Acar. Dari 2 dan 4 itu yang mana? 4, Bu. Yang 4 ini dengan ini tape ya sayangku. pisang. Tape bahasa Indonesianya apa, Bu? Ya tape. Ya tape ini makanan Tapai. tradisional ya. Tape itu Tapi diolahnya dengan cara fermentasi. Ini berbahan dasar singkong. Iya, Bu. Jadi yang keempat otomatis yang Buah.
ini ikan asin ya yang diolah dengan cara pengeringan. Sudah paham belum? Sudah tentang paham. teknik pengolahan makanan. Sudah. Sudah ya. Nanti kalau ibu kasih soal harus bisa menjawab ini ya. Siap, Bu. siap, Bu. Ya. Kemudian ini ada salah satu minuman pengolahan minuman fungsional, yaitu minuman jamu beras kencur. Yang pertama itu ada bahan-bahannya ya. 200 gram beras putih, 6 ruas kencur, 2 ruas jahe, 600 ml air, 1 SDM asam jawa, 240 gram gula jawa, 50 gram gula pasir. Itu bahan-bahan untuk membuat beras kencur, jamu beras kencur. Oke. Kemudian langkahnya itu anak-anakku kalau misal kalian mau buat jamu beras kencur itu yang pertama bisa rendam beras selama 3 jam atau semalaman. Kemudian yang kedua rebus air kencur, jahe, asam jawa, gula jawa dan gula pasir hingga mendidih. Kemudian yang ketiga, setelah beras yang direndam lunak, tumbuk beras hingga menjadi seperti tepung. Kemudian yang keempat, tuang beras yang sudah dihancurkan ke dalam rebusan jamu, aduk hingga merata. Kemudian yang kelima, tuang jamu ke dalam gelas atau botol sambil disaring. Kemudian yang keenam, jamu beras kencur siap dinikmati. Oke, Bu. Oke, anak-anakku, seperti yang kita ketahui bahwa makanan atau minuman fungsional ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Contohnya ini seperti jamu beras kencur, ini sangat banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Yang pertama, jamu beras kencur mengandung antioksidan yang dapat menangkal berbagai penyakit kronis pada tubuh kita, menyembuhkan sakit mah, menambah nafsu makan. Nah, untuk yang kurang nafsu makannya berkurang ini ya, boleh tuh mencoba minuman tradisional ini. Ya itu Anggi coba ya, Anggi. Biar nafsu makannya itu Oh, Anggi. bertambah. Oke. Buat ibu juga boleh. Enggak boleh gitu deh. Nah, sudah paham belum apa yang kita pelajari hari ini? Insya Allah paham. Sudah ya. Jadi setelah ini Ibu akan membagi tugas kelompok. Karena Ibu menggunakan model pembelajaran PBL, nah nanti anak-anakku Ibu bagi kelompok dan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Jangan individu ya, harus berkelompok. Siap, Bu. Yang dari sini kelompok 1, dari sini kelompok 2. Silakan didiskusikan bersama dengan teman-temannya. Sudah? Ya, silakan. Maju, Bu. Ya, silakan. Boleh. Dibacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 dengan produk nasi jagung. Nah, teknik pengolahannya yaitu dengan fermentasi, dikukus dan dikeringkan. Manfaat nasi jagung ini mencegah sembelit, meningkatkan imunitas, memiliki vitamin A cukup tinggi, menurunkan resiko kanker, mencegah kekurangan protein. Nah, alasan kurang diminati yaitu karena nasi jagung atau beras jagung ini sudah digantikan oleh beras padi sebagai makanan pokok dan sering dengan berjalannya waktu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Kumpul ya, nanti akan Ibu nilai. Ya. Kelompok 2, silakan. Oke, Bu, di sini dari kelompok 2 hasil dari diskusi kami, nama produknya adalah jamu. Teknik pengolahannya yaitu direbus. Manfaat jamu: kunyit menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mencegah resiko kanker. Lalu ada temulawak, mengobati gangguan lambung, sembelit. Jahe meredakan nyeri haid, radang sendi, mual muntah. Alasan kurang diminati yaitu jamu seringkali diasumsi
sebagai minuman orang tua atau minuman kuno. Lalu karena rasanya pahit, terbatasnya akses yang mendapatkan jamu, lalu dulu banyak penjual jamu yang lewat di depan rumah, sekarang sudah tidak ada lagi. Itu Bu. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke. Jadi ini contoh makanan atau minuman yang kurang diminati namun memiliki banyak khasiat. Ada nasi jagung dan jamu. Oke, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, gimana Ibu mau tanya nih? Udah dipahami belum materinya? Sudah, Bu. Kalau Ibu tanya bisa menjawab nggak nanti? Insya Allah bisa. Bisa, Bu. Bisa Bu. Nah, ada yang tahu pengertian makanan fungsional? Yang tadi apa? Makanan fungsional ya, Anggi? Makanan fungsional adalah makanan yang memiliki nilai atau zat tertentu yang sudah ada dari makanan itu, Bu. Ya, benar. Sangat lengkap ya jawaban Anggi. Oke, untuk kesimpulan hari ini kita semua bisa belajar tentang makanan fungsional. Makanan fungsional berdasarkan sumbernya, makanan fungsional berdasarkan pengolahannya. Kemudian tadi ada alat-alat pengolahan makanan fungsional, terus sifat karakteristik makanan fungsional. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kita mengenai tentang makanan fungsional. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, kalau cukup, dirasa cukup, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, semoga bermanfaat pelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.